bekerja pada salah satu warga desa Pagar Batu yang ada di sana menjadi seorang teli atau juru ceker gitu Pak, mengecek barang, keluar barang dari kapal, terus menghitung barang dari luar ke dalam kapal. Di pelabuhan berarti? Di pelabuhan, di dermaga Pak. Jadi itu pekerjaannya itu selama 3 tahun. Kemudian tahun 95 saya pulang karena orang tua saya meninggal dunia itu. Kemudian tahun 95 setelah saya pulang, setelah selesai sekitar 6 bulan saya berangkat lagi ke Kalimantan, ke Kabupaten Sukamara yang dalam waktu itu masih dalam wilayah Kota Waringin Barat. Saya pulang ke kampung, masuk juga dipanggil oleh teman-teman, oleh warga, salah satu warga, bukan salah satu ya, kelompok warga yang menawarkan saya untuk nyalon kepala desa 2007 Pak. Jadi 2007 ketika saya gagal, kemudian saya langsung ikut tes wawancara dan siaran radio di RRI Sumeneb. Jadi 2007, 8, 9, kemudian 2009 setelah saya sudah enak saya siaran di RRI Sumeneb bagian segmen dewasa umum, akhirnya 2009 ada tawaran kepada saya Pak, tawaran untuk masuk juga dalam perpolitikan lagi, dipanggil oleh teman untuk nyalek calon legislatif. Perjalanan yang sangat fantastis, iya. Dari awal sampai nyalek ya. Nyalek ya. Iya, 2009. Terus habis nyalek, terus sampai kemana itu Pak? Iya. Habis ke terima nyalek itu. Iya. Setelah saya gagal di calon legislatif itu 2009, saya tidak langsung ke RRI lagi Pak. Karena di RRI saya sudah mengundurkan diri, dan untuk kembali lagi, padahal waktu itu saya masih diminta oleh kepala stasiun, kalau memang nanti gagal di caleg silakan masuk lagi Mas Imam katanya kan. Tapi ternyata saya mungkin tidak kuat lagi, tidak tahan lagi, karena sebenarnya saya bukan orang politik dan saya tidak bisa di bidang politik. Akhirnya saya yang saat itu sudah menjadi seorang penyiar radio ini harus terjun ke politik, jadi dilema buat saya. Akhirnya saya tidak lagi pilih ke RRI atau tidak masuk ke RRI lagi. Saya berangkat kembali ke Kalimantan. Saya berangkat ke Kalimantan bersama keluarga saya, semua anak saya. Sejak tahun 2010 itu saya kembali aktif di media Pak. Jadi saya kembali aktif di media, jadi aktivis, jadi jurnalis. Tapi ya keadaan saya masih gitu-gitu aja. Terus kemudian tahun 2017 setelah 7 tahun ya dari 2010 itu 2017 saya ditelepon oleh beberapa teman saya di Jakarta, karena warga desa Pagar Batu ini banyak di Jakarta Pak, jadi disuruh ke Jakarta. Sementara saat itu saya tidak punya ongkos untuk berangkat ke Jakarta. Orang saya cuman setiap harinya itu menjadi MC panggung gitu loh, dari panggung ke panggung, musik organ tunggal, ya kadang juga musik live, musik besar. Terus 2017 itu saya berangkat ke Jakarta sekitar bulan Desember. Bulan Januari 2017 saya berangkat ke Jakarta. Jadi di Jakarta beberapa bulan, 2 bulan, saya hanya tidur di tempat teman, dari teman satunya ke tempat lainnya, atau menginap di warung teman satunya ke teman lainnya. Kemudian setelah 2 bulan teman-teman saya itu sepakat untuk memberikan saya pinjaman modal untuk punya satu kios atau warung juga. Ya namanya ya toko ya sembako di Jakarta.
Yang jelas di sana pasti namanya toko ya Pak, warungan. Rezeki itu ya kata orang tergantung apakah dia ada bakat kepada pekerjaan ini atau rezekinya apa ada di warung atau di mana. Jadi selama 2 tahun setengah saya buka warung sembako. Ini pertama nanjak, kemudian di 2 tahun kemudian turun, grafiknya turun. Karena mungkin saya manajemen itu tidak punya atau saya nggak tahu juga. Ini mungkin panggilan. Jadi 2019 awal saya modal di toko sembako itu habis dan artinya turun, sehingga pengeluaran dan pemasukan itu lebih besar pasak daripada tiang. Akhirnya karena lebih besar pasak daripada tiang, warung itu saya lempar ke saudara untuk dilanjutkan. Kemudian uangnya oleh saya dan keluarga itu mengelola sebuah warung makan, Pak. Warung makan itu pun dalam 2 bulan itu enak. Setelah 2 bulan habis, Pak. Warung nasi. Warung makan, iya. Terus dari 2 bulan itu enak, terus selanjutnya itu sudah nggak enak lagi. Artinya pembeli atau pengunjung itu sudah tidak ada lagi. Berkurang dan bahkan di detik-detik akhir saya mau pulang ke Pagar Batu, karena memang saya digadang-gadang oleh teman-teman waktu itu di 2019 itu. Di awal-awal itu saya suruh pulang untuk mendaftar. Saya pikir, teman ini luar biasa, mendorong saya untuk nyalon kepala desa, tapi batin saya ini menjerit. Bukan karena dalam perpolitikan kan pilkades itu butuh biaya. Jadi bukan karena main duit atau bagaimana. Yang saya pikirkan bukan money politik. Tidak ada itu yang namanya money politik. Yang saya pikirkan justru saya ini pulang saja ke Pagar Batu dari Jakarta ini tidak punya ongkos. Jadi saat itu saya bersama keluarga, yang tahu keluarga saya, istri saya, anak saya, uang saya itu berapa. Saat itu teman saya jujur, teman-teman warga desa Pagar Batu yang ada di Jakarta itu luar biasa. Ketika mendesak saya untuk pulang segera mendaftar pencalonan kepala desa, saat itu keuangan saya hanya 200.000. Jadi 200.000 itu teman nanya, kapan kamu pulang? Saya nggak tahu, yang jelas saya masih nunggu ijazah anak saya. Ijazah anak saya itu ijazah sanawiyah yang laki-laki itu, Pak. Itu belum ketebus. Belum menyelesaikan administrasinya, sehingga kami tidak ada uang untuk ambil ijazah. Nah, sementara desakan teman-teman untuk pulang ke Pagar Batu itu luar biasa desakannya. Alasan saya lagi-lagi saya menunggu ijazah anak saya. Padahal bukan hanya ijazah, tapi ongkos untuk pulang saja ke Pagar Batu itu tidak ada. Jadi belum ada transport. Jadi saya bingung, saya harus bagaimana. Kemudian ada juga teman ayah, pulang saja, kamu pulang, masalah tiket bis dari Priok itu ke Pagar Batu kami yang tanggung. Akhirnya uang kami sekeluarga itu 200.000, Pak. Jadi uang kami 200.000 saya jadikan ongkos. Ini yang perlu saya tanyakan, inspirasi saya adalah waktu nyalon kades pertama 2007 itu apa panggilan dari masyarakat atau kemauan sendiri, atau gimana kok bisa punya cita-cita menjadi kepala desa? Baik, terima kasih, Pak. Sebenarnya kepala desa itu tidak ada dalam benak saya.
untuk berprofesi atau bercita-cita menjabat sebagai kepala desa atau masuk dalam pemilihan kepala desa. Karena kami sadar bahwa di atas saya itu bapak saya atau dari garis ibu saya tidak ada yang menjadi, bahkan PNS pun tidak ada. Jadi saya murni tidak ada keinginan untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa, cuman panggilan dan fakta yang mungkin didengar oleh warga desa Pagar Batu bahwa saya di Kalimantan itu menjadi aktivis, dan saya banyak menjadi bukan kuasa hukum karena saya tidak ada basic di situ. Tapi saya selalu membantu orang yang punya kasus, saya yang maju ke baik itu penyidikan. Akhirnya warga desa Pagar Batu itu berpendapat bahwa ini ada putra Pagar Batu yang ada di Kalimantan ini membantu orang terus. Nah, bagaimana kalau di Pagar Batu sendiri yang harus dibantu? Untuk digalonkan kepala desa. Terus saya pulang ke Pagar Batu waktu itu 2027, jadi ya nyalon, akhirnya saya kalah juga. Ya maklum, dalam perpolitikan walaupun kita bukan menafikan tentang soal money politik tidak, tapi ongkos dari biaya pencalonan itu kan pasti banyak, membutuhkan uang banyak, transportasi, kemudian akomodasi, yang jelas juga para tetangga datang itu pastinya itu ya keluar biaya lah. Tapi waktu itu 2027 justru unik, Pak. Saya dianterin makanan kue oleh para tetangga itu tiap malam. Jadi 2019 sama juga, pulang tadi dari Priok dengan berbekal 200.000 dari dari Petukangan Utara, Jakarta Timur ya Pak. Jakarta Timur apa Jakarta Barat? Ya, Jakarta masih masuk Jakarta Barat. Pulang ke Jakarta Utara itu naik Grab, Pak. 200.000 itu. Saya harap-harap cemas apakah tiket itu belum dipegang, Pak. Saya harap-harap cemas apakah saya ada tiket apa enggak. Sampai di sana ternyata tiket sudah ada, sudah disiapkan oleh teman yang ngantar. Kemudian saya diberi samo sejuta. Kemudian dengan berbesar hati saya pulang, Pak. Pulang dengan keluarga, membawa uang 1 juta itu. 200 sudah habis kan di jalan untuk transport dari Petukangan Utara ke Priok. Dari sana sudah 1 juta pegang uang. Kemudian sampai di Pagar Batu, dalam mendaftar itu pasti juga perjalanan antara Pagar Batu ke Saronggi untuk mengurus surat menyurat itu kan juga memerlukan biaya. Jadi 1 juta itu yang saya gunakan untuk untuk mengurus surat-surat itu. Pernah di suatu ketika 2019 itu sebelum saya resmi ditetapkan menjadi calon kepala desa, saya bawa uang 5.000 rupiah, Pak, di kantor. Jadi uang sudah habis semua. Terus saya lewat sebelah timur, lewat Kebun Dadap, lewat Tanjung. Kemudian sepeda motor di Makam Putih itu, Pak, yang panjang itu, bensin habis, Pak. Sepeda motor macet, bensin habis. Ketika saya buka, ternyata bensin habis. Sementara saya di sini punya 5.000 rupiah. Jadi saya masukkan sepeda motor saya ke sebuah toko, dan di sana ada kios bensin. Saya nanya harga bensin berapa, Bu? Harga bensin apa berapa, Bu? bensin 8.000 atau berapa ya? 7.000, 8.000 ya. Sementara saya punya uang hanya 5.000 rupiah. Jadi saya minta 5.000 saja, Bu, biar dikurangi dalam satu botol, tidak masalah. Jadi akhirnya itu dengan kasihnya kepada saya menerima uang 5.000 dan menuangkan botol bensin itu ke dalam tangki.
Singkat cerita, alhamdulillah saya ditetapkan menjadi salah satu calon kepala desa yang saat itu yang harus berkontestasi. Kemudian ya teman-teman dari Jakarta, dari Kalimantan itu turun tangan dan termasuk dalam menjadikan motivator buat saya, motivasi buat saya untuk terus maju bergerilya dan bersosialisasi ke masyarakat. Itu yang terjadi sejak awal. Terima kasih Pak. Ditawa, channel YouTube inspiratif, edukatif, dan inovatif. Tekan subscribe, lonceng, dan like. Terima kasih.